Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Jadi beberapa hari yang lalu iseng ya saya nyekrol di tweet dan akhirnya saya itu nemu tweet dari Polda DIY ya, Polda Jogja, yaitu di situ mereka mengumumkan daftar pencarian orang. Jadi di situ ini ya ada fotonya, namanya Ega Hasbi As-Sidki. Tersangka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUH Pidana. Jika menemukan dan atau memiliki informasi atas keberadaan tersangka, segera hubungi kantor polisi terdekat atau call center kepolisian 110 WA di Treskrimum Polda DIY sekian. Jadi di awalnya, waduh, ini DPO nih. Iseng juga teman-teman, saya coba baca komen-komen ya dari yang baca tweetnya dari Polda Jogja ya, dan komennya itu lucu-lucu teman-teman, dan apa ya, absurd, lucu, atau intinya kayaknya mereka ini memang jengkel ya sama polisi ya. Jadi komennya lucu-lucu ini ya, saya bacain teman-teman ya. Ini ada ini dari It's Rifan. Cari aja sendiri, rakyat kalau bikin laporan surat kehilangan juga kalian mintain duit, terus mau minta tolong rakyat, kerjamu apa Dul? Lucu kan teman-teman. Terus ini juga ada ini dari Hihang Hoheng 343. Di sini dia itu ngasih komen, berapa nilai bontinya ya? Kalau gratis mah, ngapain capek-capekin diri aja, padahal kita bikin surat kehilangan doang, sama bapak dipalak duit. Ini ada lagi teman-teman, lucu. Mustaqim Muhammad 488 @Polda Jogja. Emang lu siapa? Kita lagi kemalangan buat pengaduan aja, masih lupa palakin juga. Ada lagi teman-teman, lucu, menghibur hati teman-teman. Dari Kalila Alexandra. Ketika, jika, dan atau jikalau, kalaupun orang ini berada di samping rumah saya pun, males info-info. Proyek terima kasih kah atau gimana nanti lanjutannya? Karena saya berurusan dengan instansi ini pun always berbayar. Ada lagi dari Johari, kerja polisi apa nyari yang kayak gitu aja nggak becus, udah digaji tiap bulan, aduh. Terus dari Ryuki Permana, kalaupun saya lihat orang itu juga bodoh amat. Itu kan tugas kalian nyari DPO. Ini netizen lucu-lucu. Ada juga, kalau rakyat jelata kok cepet dijadiin DPO, dipampang di mana-mana. Lah, Harun Masiku sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semangat Ega, jangan sampai kalah sama Harun Masiku. Harun Masiku jadi contoh ya. Contoh yang jelek. Kacau Harun. Ini ada lagi dari Baby Moon. Penggelapan dalam jabatan maksudnya gimana sih? Emang sebesar apa kerugiannya? Sama yang koruptor triliunan, gimana kabarnya Pak? Barusan ada yang komen di bawah, semisal ketemu dan tahu juga mending diem aja. Iya bener. Ada lagi teman-teman dari Cimol. Kasusnya gak jelas. Wek. Cari sendiri aja. Ini bukan tugas netizen. WK. Ada ini dari Ayu Bio Official. Nemuin ini anak dapat duit kagak? Dapat duit kagak nih? Polda Jateng apa Polda Jogja?
Buat Mbak Ayu B official, nanya langsung ke Polda ya. Terus ini ada lagi dari Suef _95. Males gak ada duitnya, mending bobo. Kacau. Ini ada juga, ini serius ini, Nisa Raditya. Saya lapor kehilangan sepeda, gak ada ujungnya. Jadi maaf, cari sendiri ya. Oh, ternyata gak serius juga nih. Ini ada lagi Iba Hidayat. Nyari DPO jangan yang kelas teri, Pak. Ya banyak ya yang kelas-kelas kakap itu kadang ya DPO-nya sih ada, cuman nggak nemu-nemu. Apa mungkin susah nyarinya atau memang nggak niat nyari, ya nggak tahu. Nah, ini ada juga Seven Henry. Cari aja sendiri. Aduh, maaf. Jadi goyang ini, kameranya ketendang. Terus ini ada juga Tri_Mugi_Setiawan. Males, gak ada buntinya. Bapak juga apa-apa juga diduitin. Memang tak, Pak? Memang ya? Apa-apa kalau sama polisi itu diduitin ya? Saya nggak percaya. Ini juga ada Rakaf 14. Males banget WKWK. Giliran orang lapor hilang motor, sulit. Ada Revian Aditya. Bodoh amat. Ya, sebegitu jahatnya ya, dalam tanda kutip, apa yang saya ambil dari komen-komen yang ada di thread dari Polda Jogja ya. Ya, ini mungkin juga karena kejengkelan dari mereka terhadap citra polisi selama ini ya. Apa-apa duit. Hingga akhirnya ketika dari Polda sendiri niatnya baik untuk mencari orang, tapi ternyata masih ada saja orang-orang yang pernah merasa dirugikan atau melihat tingkah pola dari polisi ini seperti itu, akhirnya mereka jengkel dengan memberi komen-komen seperti ini. Dan saya rasa komentar-komentar seperti ini juga termasuk kritik yang membangun ya kepada pihak kepolisian, supaya pihak polisian itu bisa lebih profesional di dalam menangani setiap perkara, setiap laporan, apapun laporannya itu harus diperhatikan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti yang mereka omongkan. Karena saya juga dulu pernah punya pengalaman, ada klien saya melaporkan kehilangan sepeda motor kalau nggak salah. Bayangin, itu cuman dicatat di surat kabar ya. Di surat kabar itu atasnya itu kan ada yang kosong itu ya, ditulis di situ teman-teman, laporan ke saya. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu ketika kendaraan saya itu diserempet di jalan ya, dan saya ingat nomor nopol kendaraan tersebut. Kemudian saya melaporkan ke pos polisi yang ada lantasnya ya. Dan ketika saya melaporkan, mereka cuma nulis di atas map itu teman-teman, nama, nopol, udah gitu aja. Dalam hati saya, aduh, tapi saya nggak ngomong kalau saya pengacara, kan nggak enak juga kan nanti kalau ngomong pengacara, waduh. Karena saya juga punya pengalaman teman-teman, ketika keponakan saya kecelakaan dan saya mau ngambil sepeda motor, itu dicuekin teman-teman. Begitu saya ngomong saya pengacara, langsung ditindaklanjuti. Kacau kan?
Ya, jadi seperti itulah kenapa polisi itu kadang ada yang menyanjung, namun kadang juga ada yang mencela. Tapi ya itulah risiko ya. Risiko di era keterbukaan seperti ini. Jadi saya berharap ini bukan apa ya, bukan untuk membuli polisi, tidak, tapi ini adalah bentuk kecintaan saya kepada pihak Polri agar mereka bisa lebih profesional, agar semakin dicintai oleh rakyat. Seperti itu ya. Semoga polisi tetap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih.